Jokowi kesal dituduh intervensi beberapa partai politik gagal verifikasi faktual. Kalau kata Partai Demokrat, tidak ada asap tanpa ada api. Teman-teman koalisi atau kawal koalisi pemilu bersih melaporkan ke DKPP. Terus bagaimana yang seharusnya dilakukan para elit tersebut? Apakah sikap Pak Jokowi itu sudah benar kesal itu, atau sikap salah satu elit Demokrat? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Verifikasi faktual menyisakan kekesalan Pak Jokowi karena dituduh sebagai pihak yang intervensi sehingga gagalnya salah satunya partai umat ataupun lainnya, atau bahkan ada yang bisa lolos. Kekesalan ini tidak begitu saja, namun direspon oleh salah satu politikus Partai Demokrat. Ada asap, ada api. Tadi saya ngomong ada api, ada asap. Ada asap, ada api. Ayo kita baca di beberapa media, sampai kita juga melihat bagaimana perkembangan koalisi kawal pemilu bersih yang melaporkan ke DKPP. Pertama kita baca di tempo.com, Jokowi kesal dituduh intervensi pemilu 2024, politikus Demokrat ada asap, ada api. Ini sebuah dialektika yang terbuka di publik. Mungkin kalian sebagian suka dengan pendapatnya Pak Jokowi yang kesal, tetapi juga ada yang suka dengan kritis yang disampaikan oleh politikus Partai Demokrat. Ada asap, ada api. Selanjutnya kita melihat di Republika, Jokowi kesal dituduh jegal parpol ikut pemilu. Jadi kesal yang sekesal-kesalnya. Kita lihat juga di Tempo lagi, ini tugas, wewenang, dan kewajiban DKPP yang di dalamnya teman-teman koalisi kawal pemilu bersih melaporkan KPU ke DKPP atas dugaan kecurangan dalam verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2024. Lantas, apa tugas dan wewenang DKPP? Ini karena kan ada yang merasa didiskriminasi dalam verifikasi faktual. Kemudian yang terakhir di Tempo juga, ini tugas, wewenang, dan kewajiban DKPP. Meskipun ini tadi sudah ya, yang sebetulnya terakhir itu ada hubungannya dengan DKPP juga, namun terima aduan dugaan intimidasi Komisioner KPU RI, DKPP, kami bekerja sesuai dengan tupoksi. Ayo kalian pilih yang mana? Oke, pilih yang pertama dan kita tambah yang selanjutnya, yaitu tentang Pak Jokowi yang mendapatkan kritik dari elit Partai Demokrat. Jokowi kesal dituduh sebagai pihak yang intervensi. Jadi dituduh intervensi itu pasti tidak nyaman ya. Apalagi beliau adalah seorang presiden, tokoh figur, dan sepertinya dalam posisi yang selalu tidak enak dengan keputusan-keputusan yang ada di negeri ini. Jokowi kesal dituduh intervensi pemilu 2024, politikus Demokrat ada asap, ada api. Tempo.co, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menanggapi Presiden Jokowi alias Jokowi yang kesal karena dituduh mengintervensi sejumlah persiapan terkait pemilu 2024. Menurut Andi, isu yang meruak belakangan ini ibarat ada asap, ada api. Jadi diibaratkan, dia menjelaskan aturan yang sudah cukup mapan di Indonesia adalah presiden menjabat selama 2 periode. Tapi ini terlalu banyak isu yang tidak mungkin ada asap.
tanpa ada api, kata Andi saat dihubungi pada kemarin. Ditambah lagi, kata dia, kehadiran dan pertemuan Jokowi dengan relawan pada akhir November 2022 lalu. Jokowi menghadiri acara relawan di Gelora Bung Karno. Teriakan Jokowi 3 periode menggema di stadion. Oh, ini katanya salah satunya, menggema di stadion. Memang yang tampak belakangan tidak kita lihat, tapi tampak depan kan jelas. Dari pertemuan dengan relawan, isu yang dibuat relawan, seluruh parpol, apalagi parpol itu masih dalam koalisi, jadi ada restriksi, ada pembatasan. Wow, toh jika Presiden berniat mempersilahkan sosok lain untuk meneruskan kepemimpinannya, kata Andi, bakal jadi percuma selama masih diatur dalam kekuasaannya. Dia menyebut pasti ada kehendak lain, dalam arti dikontrol oleh presiden sebelumnya. Ngerti sekali ini Andi ini. Sehingga ada dampaknya yang sangat luar biasa, yaitu presiden tidak menyiapkan saatnya turun. Kedua, presiden bisa gagal memberi jalan bagi perubahan, kata Andi, padahal dia melanjutkan perubahan sudah menjadi tuntutan di mana-mana. Andi menyebut perubahan adalah sebuah keniscayaan. Iya, itu nggak bisa ditahan. Kalau tekanan itu tidak akan memudara. Dia perubahan itu harus diberi ruang, dan sebaiknya Pak Jokowi sensitif terhadap hal itu. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah dialektika yang muncul dari seorang politikus Demokrat merespon tentang Pak Jokowi. Jadi kritik berkumpul dengan para relawan menjadi modal bagi salah satu elit Partai Demokrat merespon kekesalan partai-partai politik yang gagal menjadi peserta pemilu. Sehingga dalam persoalannya Pak Jokowi itu kesal. Dan pada posisi yang lain, teman-teman NGO, Koalisi Kawal Pemilu Bersih, melaporkan KPU. Apakah kalian setuju dengan pendapatnya elit Partai Demokrat tadi? Pasti ada yang setuju, ada yang tidak. Apakah juga kalian setuju dengan laporan DKPP kepada KPU dan beberapa KPU provinsi? Pasti kalian ada sebagian setuju, ada sebagian tidak. Bagaimana menurut saya? Menurut analisis saya, pertama, Pak Jokowi itu normal ketika beliau mengatakan kesal dituduh intervensi pemilu 2024. Karena panggung depan beliau tidak pernah intervensi. Tetapi di panggung belakangnya, salah satu politikus Partai Demokrat merespon yang berbeda. Pasti ada sesuatu. Sebenarnya bagaimana yang terjadi? Kalau menurut saya sih, pemilu adalah dilaksanakan oleh komisioner, maksudnya lembaga yang mandiri, yaitu KPU dalam hal penyelenggaraan, begitu juga Bawaslu dalam hal pengawasan. Kedua lembaga ini relatif independen. Adapun ada tudingan bahwa penguasa intervensi atau tidak, sampai hari ini memang belum bisa dibuktikan. Namun ketika dirangkai dengan berbagai gerakan-gerakan yang ada, dalam bahasanya Andi Arief, itu dengan para relawan, itu kelihatannya masuk deh. Sehingga tidak salah ketika ada tuduhan bukan pemerintah sih, Pak Jokowi intervensi. Meskipun menurut saya sih, ya perlu ada sebuah proses panjang untuk membuktikan hal tersebut. Apakah betul Pak Jokowi intervensi atau tidak? Itu perlu ada sebuah pembuktian supaya ini tidak menjadi berita hoax atau berita yang lari ke sana kemari. Namun juga dalam hal proses tahapan sebaiknya menghindari hal-hal yang tidak diperkenankan oleh publik. Di satu sisi teman-teman penyelenggara dengan partai politik ataupun dengan publik itu merancangkan pemilu 2024 secara serius, tapi di sisi yang lain ada pertemuan
Kemarin Pak Jokowi dengan para relawan, kan semua bertanya, ini posisi di mana relawan ini? Relawan itu bukan peserta pemilu, relawan itu ya masyarakat sipil. Akhirnya kan, ya ini kan sebetulnya bukan wilayah politik, tetapi silaturahmi. Hanya saja tema-tema yang dibangun, tema-tema yang ada hubungannya dengan pemilu 2024. Disitulah tidak bisa kita salahkan apa yang menjadi kritik dari masyarakat. Ini kok katanya relawan. Kan sebetulnya kalau ngomong konstitusi kita, maka berbicara pilar-pilar demokrasi, salah satunya adalah keberadaan partai politik. Relawan tidak muncul. Adapun relawan pada proses pemilu hadir sebagai pemenang dari salah satu calon, misalkan Pak Jokowi pada pemilu 2019 kemarin atau 2014, itu boleh. Tapi dalam hal kesempatan sekarang, tiba-tiba memunculkan relawan dan dia bukan membuat isu, tetapi menampilkan sebuah isu yang A, B, C, D. Ini kok kelihatannya kok dia seperti partai politik. Mengapa dia tidak mendaftar sebagai partai politik saja pada waktu persiapan pemilu 2024 sehingga jelas identitasnya? Iya, ini adalah partai politik misalkan pendukungnya Pak Jokowi atau ya yang lainnya. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kemudian yang kedua, politikus Demokrat ketika memberikan semacam penilaian tersebut, menurut saya juga ini wajar muncul karena beberapa kali mantan presiden Partai Demokrat Pak SBY juga mendapatkan kritikan yang tajam begitu. Bahkan pada waktu pemerintahannya di 2004 sampai 2014, lebih khusus 2009 sampai 2014, kritik tajam kepada Pak SBY luar biasa. Namun tidak direspon berlebihan. Masyarakat masih diberi kesempatan. Bahkan ketika demonstrasi diibaratkan Pak Presiden waktu itu dengan kerbau, tidak ada kemarahan dan tidak ada semacam sebuah operasi senyap untuk misalkan mempermasalahkan orang-orang yang demo itu. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kemudian yang ketiga, teman-teman koalisi pemilu bersih melaporkan ke DKPP itu adalah hak. Namun perlu digarisbawahi, penyelenggara, maksudnya KPU, Bawaslu bekerja sesuai dengan norma yang ada. Bahwa keputusannya berdasarkan norma itu menghasilkan sebuah keputusan. Ada yang diuntungkan, senang, ada yang dirugikan, melawan, maka itu adalah normal. Namun kalau KPU itu melanggar norma, maka mudah untuk dipermasalahkan, salah satunya diadukan di KPP. Tapi nanti di proses pembuktian akan terlihat apakah KPU bersama Bawaslu, lebih khusus KPU, pada kesempatan verifikasi faktual kemarin itu ada problem atau tidak. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. 3 hal tersebut merupakan tema yang menjadi solusi terhadap kebekuan pada hari ini. Jadi sebetulnya malah lebih bagus ya, ada sebuah dialektika antara presiden yang mewakili negara dan para elit Partai Demokrat yang mewakili ya kelompok partai. Tugasnya adalah mengkritisi, bahasa demokrasinya menjadi check and balancing antara eksekutif, legislatif, yudikatif, penguasa dengan rakyat. Jangan sampai rakyat dikuasai, ataupun sebaliknya, jangan sampai penguasa dikuasai oleh rakyat. Sehingga terjadi proses atau kehidupan demokrasi yang sebenarnya tidak ada misalkan pembelokan apa yang seharusnya menjadi kebutuhan rakyat demi kepentingan elit tersebut. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi kalau ada sebuah keluhan, maka akan lebih baik seluruh warga negara terlibat dalam keluhan tersebut. Maksudnya bagaimana? Ini kan yang dikeluhkan, maksudnya yang dikritik itu adalah presiden oleh elit.
dan muncul kekesalan dari Pak Jokowi itu karena manusianya. Normal lah, siapapun kalian yang merasa misalkan tidak pernah berdosa atau bersalah, kemudian muncul kritikan, itu normal, hanya tinggal menjawab, ini loh posisi saya, tidak ada sebuah kesalahan, sehingga tidak, seandainya permasalahan itu kemudian akan berlanjut, maka akan berhenti sendiri. Karena apa? Sudah terklarifikasi. Pecinta masa depan negeri, dinamika negeri ini semakin bagus, sehingga semoga apa yang menjadi keluh kesah tadi itu tidak menjadi sesuatu yang menjadi ancaman. Karena keluh kesah ketika sepertinya, maksudnya tuduhan tadi ya, tuduhan pemilu 2024 itu muncul karena salah satunya adalah intrik dari Pak Jokowi, maka pada kesempatan yang lain perlu ditampilkan apakah intervensi atau tidak. Menurut saya sih agak jauh sih dari proses itu semuanya. Adapun dari tentang 10 kabupaten kota di Sulawesi Utara dan 5 KPU kabupaten, bukan KPU, 5 kabupaten kota yang ada di NTT menjadi bagian dari verifikasi ulang faktual ini, maka perlu ada kepastian dari partai politik terkait dengan keanggotaan, kepastian dari KPU terkait dengan verifikasi tidak ada kesalahan, dan nanti akhirnya tanggal 30 akan diputuskan. Kembali kepada kekesalan Pak Jokowi, semoga dengan cara seperti ini Pak Jokowi tidak kesal lagi. Normal, menjadi presiden, pejabat itu harus siap dikritik dan tidak boleh menggunakan jawaban kritik sebagaimana orde lama atau orde baru, maksudnya yang lama-lama itu, yang sifatnya itu kalau ada kelompok kritis, ada civil society yang kritis, kemudian dibungkam. Padahal seharusnya itu diberi kesempatan sehingga tidak ada yang asal bapak senang misalkan, atau yang lainnya. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semoga menjadi motivasi bagi kita bersama. Kekesalan itu tidak perlu kita lakukan, dan ketika menghadapi sebuah problem, ayo kita selesaikan secara bersama-sama. Begitu juga semoga saja pelaporan dari teman-teman koalisi kawal pemilu untuk pemilu yang bersih itu tidak sebatas hanya gertakan, tapi coba diseriusi. Kalau memang nanti ada sebuah kesalahan yang dilakukan KPU ataupun Bawaslu, maka risiko akan ditanggung. Namun kalau sebaliknya membahayakan terhadap ya teman-teman koalisi kawal pemilu tersebut. Semoga saja sekali lagi semuanya berdasarkan regulasi, sehingga tidak ada misalkan terbukti atau tidak terbukti nanti tidak mengikutkan orang lain. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.